Iya ya. Jadi kayak kalau nggak ada aku Kalau nih nggak nggak ada aku, beres nggak nih beres nih gitu. kerjaan nih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Ya. Kita udah lama banget gak rekaman dan kita kembali lagi. Senang banget bisa kembali lagi rekaman podcast. Ya. Oke, kali ini kita mau membahas satu topik tentang Savior Syndrome Atau Savior Complex. atau Savior Complex. Ya. Sebenarnya membahas ini gara-gara minggu lalu tuh baru 2 minggu lalu Iya, lah 2 baru minggu lalu ya. selesai satu seri superhero gitu. Inisialnya WV. WV. Ya gitu. Oke. Iya kadang juga kita berdua lumayan suka lah ada satu universe tentang superhero gitu. Akhirnya sering ngobrolin tentang superhero dan terus tahu ternyata ada loh namanya superhero syndrome atau Savior Complex gitu. Dan kepikiran gimana ya kalau kita bikin satu episode untuk ngebahas ini gitu ya. Iya, dan juga soalnya kalau kita baca-baca cirinya waktu itu tuh kok kayaknya kita juga kadang-kadang suka kayak gini ya gitu. Kita berduanya ya. Iya, kita berdua. Ya. Nah, jadi kita mau membahas lah akhirnya si Savior Complex ini. Berdasarkan pencarian kita, jadi Savior Complex atau superhero syndrome ini tuh adalah orang yang memiliki dorongan di dalam dirinya untuk menolong orang lain atau banyak orang gitu karena merasa dirinya tuh adalah orang yang capable untuk mencari atau menjadi jalan keluar gitu untuk si permasalahan tertentu kayak gitu. Ada beberapa sih, banyak sih sebenarnya kalau di situs-situs psikologi gitu ya. Cirinya atau kayak tanda-tandanya orang-orang yang memiliki kecenderungan ini gitu. Tanda yang pertama adalah mereka merasa feel good waktu mereka sudah menolong orang lain atau sudah menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, betul. Nah, kemudian mereka juga kayak merasa bahwa ketika misalnya ada masalah di pelayanan atau di kantor atau di pekerjaan atau di apapun lah, solusinya itu harus berasal dari diri mereka gitu. Iya. Jadi kayak kalau nggak ada aku kalo nih nggak beres nih kerjaan nih. Ya misalnya kayak ada teman-teman nih kalau di masih kalau lagi belajar tuh lagi kuliah kerja kelompok terus merasa aduh ini teman-teman kelompok nih pasti nggak beres nih kalau misalnya ngerjain tugas. Bagusan aku aja deh yang ngerjain semuanya gitu. Nanti mereka nggak apa-apa deh mereka masuk namanya. Itu saya. Padahal bukan berarti orangnya itu nggak akan beres ya, tapi mungkin nggak beres sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Itu aku ingat banget sih dulu waktu SMP yang waktu aku ke museum itu aku pernah cerita ke kamu kan. Kerjaan ke museum ada 10 atau 12 orang itu satu kelompok bikin review gitulah, laporan apa yang sudah kamu pelajari dari kunjungan kita ke museum gitu. Udah nih teman-teman, waduh gimana nih bikinnya, gimana nih catatanmu mana? Ya akhirnya udah deh sini semua biar aku yang bikin gitu. Catatan nanti aku yang compile, nggak apa-apa nama kalian nanti dimasukin kok gitu. Jadi kayak ada itu ya merasa ada kayak tendensi untuk kalau misalnya nolong harus maksimal. Dan solusinya tuh aku tuh satu-satunya yang bisa memberikannya tuh gitu. Iya. Padahal dengan kayak gitu tuh kamu sebenarnya nggak mengajarkan apa-apa sama teman-temanmu ya. Iya. Dan menyiksa diri. Oh iya, dan juga ngomong-ngomong soal yang tadi melanjutkan tadi yang Bobby ceritain, salah satu hal yang kami temukan juga tuh orang yang memiliki Savior Complex adalah mereka yang menolong orang tuh sampai to the point of burnout gitu. Jadi kayak merasa ujung-ujungnya jadi nggak ada sukacita sih. Jadi malah kayak kadang-kadang menggerutu, malah kayak abis gitu diri sendiri. Kayak gitu. Dan ya pada dasarnya sih intinya merasa diri kita tuh sesuatu lah gitu. Karenanya kita merasa diri kita lah yang merasa diri kita capable something. Capable of gitu menyelesaikan segala perkara di hadapan kita gitu. Nah, tetapi di dalam Alkitab sendiri kan, kita kan sebenarnya juga diperintahkan untuk mengasihi, gitu kan, untuk bahkan menolong sesama sampai dengan poin menyangkal diri ya. Iya, kayak ada kan namanya selfless love, self-sacrifice love gitu kan, dan ya bahkan ya itu sampai menyangkal diri itu. Nah, ada nggak sih batasan di mana kita tuh mau menaati firman Tuhan, tapi nggak sampai jadi si Savior Complex tadi itu gitu. Nah kalau yang aku perhatikan sih dengan masalah yang terjadi di orang-orang Savior Complex ini termasuk diriku. Iya, dan aku juga. Ya, waktu kita mau nolong itu kayak ada secuil harga diri yang dipertaruhkan gitu loh, Bi. Nah jadi misalnya kayak ngerjain tugas kelompok nih, bahwa
project ini akan berhasil, itu harga diriku dipertaruhkan di situ tuh. Kalau misalnya project ini berhasil dan waktu itu aku yang put so much effort lah di pekerjaan ini atau di project ini, nanti tuh aku merasa harga diriku itu gitu tuh. Ini tuh dadanya langsung lordosisnya langsung nambah tuh. Iya. Oh jadi berarti tuh salah satunya tuh ketika kita merasa menolong orang lain, kita merasa harga diri kita tuh ada di dalam kegiatan kita menolong orang lain itu, gitu ya. Jadi kalau kayak di sebuah salah satu cerita superhero juga, waktu dia menolong orang lain, sebenarnya dia tuh menolong dirinya sendiri gitu. Iya. Menolong dirinya itu dalam rangka untuk menaikkan egonya dia, menaikkan gitu. self esteem, iya benar, menolong orang lain padahal sebenarnya dia lagi menolong diri gitu, sendiri, supaya dianggap keren, mendapatkan applause dari guru ataupun dari teman-teman gitu. Iya. Atau juga ya simply yang tadi hanya untuk merasa feel good about ourselves gitu kan, karena kita udah do something good gitu. Atau mungkin juga bisa bahayanya tuh ketika waktu kita menolong orang lain tuh sampai pada titik kita tuh menihilkan peran anugerah gitu. Betul. Ya nggak sih? Betul banget. Kayak misalnya waktu ada suatu masalah misalnya dengan seseorang gitu ya, orang yang kita kenal dekat, terus dia mengalami pergumulan apa gitu, sharing lah gitu ya, sharing ke kita gitu, terus kita merasa kita nih yang harus memberikan jalan keluar, kita harus bener-bener nuntun dia. Ya memang kalau kayak ada si peran orang misalnya sebagai konselor gitu, ya memang ada lah ya hal-hal kayak begitu-gitu. Tapi kalau di aku tuh, aku kadang-kadang misalnya kayak dulu contohnya ke AKK atau adik KTB atau ke adikku misalnya gitu, kayak aku jadinya tendensinya untuk kayak terus iya harus dengan usahaku, aku yang cariin solusinya, aku yang cariin ide-idenya gimana segala macam, sampai akhirnya jadinya tuh aku ngerasa nggak harus oleh aku lah si adekku ini atau siapapun ini orang yang aku muridkan ini tuh bertobat atau berubah atau apa. Jadi aku mengecilkan atau malah jadi nggak ada gitu peran anugerah. Padahal kan sebenarnya dalam seseorang atau bahkan sebuah masalah tuh bisa terpecahkan, terselesaikan tuh kan multifaktorial kan, dan bukan cuman kalau dalam konteks kekristenan kita percaya tuh ada anugerah gitu, divine power yang bekerja gitu. Dan bahkan masalah yang terjadi dalam hidup kita itu tuh bukan melulu itu ingin ingin menjatuhkan kita sampai jatuh gitu kan. Tapi kadang masalah yang diizinkan tuh masuk itu bahkan untuk mendisiplinkan kita mungkin. Bisa juga sih memang sebagai dampak dari mungkin dosa kita, sebagai hukuman dalam tanda petik lah. Tapi rata-rata kan semuanya itu dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Iya, kalau kan? Kita hidup, kita percaya kita di dalam Kristus. Iya, benar. Ya, segala sesuatunya itu dipakai. Tapi kalau Savior kompleks ini, dia tuh merasa dia tuh kayak harus get into others life. Dan akulah yang bisa membereskan masalahmu. Kayak gitu. Iya, benar. Dan kayak gitu. Dan kadang-kadang ini juga terjadi di kaum-kaum intelektual sih, Pi. Kaum-kaum academician juga. Kayak misalnya kayak orang-orang yang udah belajar S2 nih, bahkan udah sampai S3, merasa kayak ilmunya itu spesifik banget, sampai dia merasa ini nih yang dibutuhkan negara nih. Misalnya kayak misalnya ambil contoh dibutuhkan dunia gitu ya. Ya, dibutuhkan dunia nih. Kita nih lagi masalah nih, misalnya sistem asuransi kesehatan kita. Wah, ilmu saya ini ekonomi kesehatan nih. Kayaknya nih satu-satunya yang bisa membereskan masalah sistem jaminan kesehatan ini adalah ilmu saya nih. Nah, saya harus belajar dan nanti kelak bisa membereskan semua masalah. Merasa dengan ilmu yang atau kayak ya tadi ya capability yang kita miliki tuh ini tuh kayak silver bulletnya gitu. Ya, ini kayak silver bullet dan dengan inilah dan dengan saya lah ini bisa selesai nih. Tapi jangan anggap kita ini selalu kayak ekstrim kiri ekstrim kanan ya. Selalu di podcast kita ini kita selalu nekanin kalau setiap apa yang kita omongin ini ada ininya lah, discernmentnya yang harus kita miliki. Ya kita belajar, kita ada di bidang studi tertentu, misalnya kalau misalnya konteks kita medis, misalnya teman-teman spesialis apa, pasti harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti bisa melayani orang kayak gitu. Bukan berarti kita jadi kayak menihilkan, aduh gak usah spesialis gitu. Atau misalnya gak ngasal-ngasal aja belajarnya, biasa-biasa aja supaya gak usah nolong deh. Bukan itu poin kita sih. Tapi kayak ada itu lagi sih, karena kita udah berdosa, bahkan hal yang baik pun bisa dipakai oleh si jahat untuk
membelokkan itu menjadi ini kan sebenarnya hal baik kan, keinginan mau menolong, keinginan mau mengasihi orang lain gitu kan, keinginan mau berbuat sesuatu yang impactful, mau berbuah, itu kan sebenarnya bahkan itu hal yang diperintahkan bahkan mau memberkati bangsa. Itu kan nggak ada yang salah dengan itu gitu. Misalnya kalau di konteks di kampus atau di gereja kita mau melayani dalam satu tim gitu misalnya, tapi kadang-kadang keinginan kita yang baik pun itu karena kita tuh udah begitu didistorsi oleh dosa sehingga bahkan keinginan yang baik pun tuh bisa digunakan gitu loh kalau misalnya kita oleh dosa. Betul, kalau kita tidak hati-hati dan tadi yang kata Bobby kalau kita tidak punya discernment gitu untuk menilai segala sesuatu kayak gitu. Karena kalau tadi kan Bobby dalam hal misalnya pendidikan gitu ya. Kalau kayak aku dulu berefleksi misalnya waktu terlibat di kepanitiaan tertentu misalnya aku seksi A gitu misalnya. Yang ada masalah misalnya seksi E gitu. Terus aku ngerasa ini seksi E ini lambat nih orang-orangnya nih emang mereka tuh harus di ini. Tapi instead of menolong si seksi E dengan ngasih strategi, aku yang ngerjain kerjaan si seksi E ini gitu. Yang ujung-ujungnya juga ya mungkin beres sih proyeknya, kepanitiaannya selesai misalnya gitu kan. Tapi ya si seksi E-nya nggak bertumbuh dalam hal menyelesaikan sebuah proyek. Akunya juga nggak dapat sukacita sih, biasanya aku malah menggerutu gitu. Ya disitulah kita lihat kayaknya itu termasuk deh part of si Savior Complex ini kayak gitu. Jadi apa nih Mas solusinya untuk kita bisa get rid lah Savior Complex ini atau superhero kompleks ini dalam diri kita? Yang pertama sih kalau menurut aku balik lagi menyadari namanya juga Savior. Kalau kita dalam Kristus kita tahu satu-satunya Savior itu kan cuma Tuhan Yesus betul. Ya gitu. Jadi yang bisa menyelamatkan dunia ini adalah Kristus guys, bukan kita. Ya, dan menyelamatkannya dari hal yang paling fundamental yang memang harus diselamatkan, yaitu dosa. Dari dosa. Ya kan. Jadi dia bukan sekedar menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter misalnya atau menyelamatkan bangsa-bangsa supaya nggak berperang misalnya, bukan kayak gitu, tapi menyelamatkan dari murka Allah atas dosa manusia gitu. Dan itu pun udah dia selesaikan gitu di kayu salib. Jadi balik lagi gitu ya, jangan bosan lah ya kalau di Jalan Baru Podcast pasti kita akan selalu ingatkan soal Injil, karena ya memang kebenaran inilah harus kita pegang selama kita hidup di dunia ini. Jadi menurut aku yang pertama itu sih, jadi ingat sadar bahwa satu-satunya Savior kita tidak akan pernah layak dan tidak akan pernah mampu untuk menjadi Savior. Even di rumah kita sendiri pun, di dalam dunia kita sendiri pun, di bubble kita nggak akan bisa menjadi Savior, karena satu-satunya yang bisa dan menyandang jabatan itu tuh hanya Kristus. Ya, yang kedua, setelah kita mengenal siapa Savior sesungguhnya, kita hidup di dalam Dia nih jadinya. Kalau kita dalam Kristus ya, konteks kekristenan. Nah, penyelamat yang sudah ada di dalam hidup kita ini memampukan kita untuk menjadi sesama bagi orang lain. Namun itu pun bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerahnya gitu. Jadi si penolong, yaitu yang dijanjikan oleh Kristus waktu dia naik ke surga, itu yang menjadi savior kita waktu kita menjalani hidup kita di dunia ini gitulah. Waktu kita mau menjadi teman untuk orang lain, menyelesaikan permasalahan orang lain, menjadi konselor untuk orang lain, menjadi pelayan di pelayanan pekerja. Nah, jadi itu semua itu kita kerjakan di dalam anugerah. Jadi di luar anugerah sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Jadi ketika kita menyukseskan sebuah pelayanan, sebuah proyek, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita nggak ada trofi kita lah di dalam kesuksesan atau sebuah keberhasilan apapun itulah dalam hidup ini. Itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Ya, melanjutkan dari yang Bobby bilang tadi itu, emang hidup Kristen tuh paradoks ya. Satu sisi kita harus ngelihat bahwa kita tuh nothing sebenarnya gitu ya. Kita tuh nggak ada apa-apanya lah sebetulnya. Nah, tetapi di dalam Kristus kita bisa meyakini bahwa Allah tuh kalau mau memakai kita tuh dia dengan kerelaannya dia gitu. Kalau dia membawa orang-orang datang ke kita dengan masalahnya dan kita jadi konselor, itu tuh karena kerelaan hati Allah gitu. Dia mau mengizinkan memakai kita jadi rekan kerjanya dia gitu. Bukan karena dia butuh gitu. Bukan karena dia butuh kita untuk nyelesain masalah orang ini gitu. Tapi ya karena dia dia rela memakai kita, dan kita pun rela gak mau dipakai sama Allah gitu. Sehingga jadi toolsnya ya, jadi alatnya. Itu kayaknya mindset yang penting deh untuk orang-orang yang prone merasa arogan dan sombong kayak aku ya gitu. Dan kayak aku juga. Iya, kayak bahkan di hidup anak-anak kami gitu.
kami tuh harus selalu mengingat bahwa kalau mereka ini bertumbuh, jadi takut Tuhan, jadi anak yang berguna gitulah, itu pun bukan karena kami, karena bukan kami karena ini merit kita ya. iya, sebagai bukan orang tua. karena kita setia, tentu ada lah pasti ya peran kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Allah gitu. Tapi bukan itu gitu. Kalau Allah mau memakai kami sebagai orang tuanya si Sifra Shema, ya itu karena kerelaan hatinya dia gitu. Dia mau memakai kita dan kitanya juga mau taat untuk dipakai kayak gitu. Jadi mungkin penting ya untuk selalu memiliki mindset ini gitu ketika kita encounter sama orang lain dan sama siapapun ya problem. Termasuk anak kita yang kayak tadi barusan contoh kamu sampaikan. Iya. Kemudian yang berikutnya itu yang tadi terakhir, tentang discernment. Iya, lagi-lagi. Iya, jadi kayaknya penting juga waktu kita mau menolong orang lain, kita harus berhikmat dan tanya Tuhan gitu. Gimana caranya aku mengasihi orang ini dengan cara yang benar gitu. Iya. Intinya adalah waktu misalnya ada suatu masalah atau orang lain yang bermasalah atau apa gitu, ya miliki itu ya tadi hikmat untuk tahu gimana ya cara aku berkontribusi gitu di dalam pertumbuhan orang ini melalui masalah tersebut atau di dalam pemecahan suatu masalah ini kayak gitu, tanpa membuat aku merasa diriku yang paling penting dan juga tanpa supaya orang-orang itu tetap belajar gitu. Jadi kayak nggak ya supaya kan tujuan kita sebenarnya waktu kita mau mengasihi orang lain kan supaya orang lain ini bertumbuh kan gitu. Jangan sampai kita terlalu dalam tanda petik memanjakan sehingga dia jadi nggak bertumbuh gitu, malah kayak ya gitu. Kalau kayak anak-anak mau abis main berantakan, kalau kita manjain kan kita yang beresin lagi. Ya kalau mau mendisiplinkan mereka ya mereka minta kita minta mereka untuk bereskan mainan mereka sendiri. Atau ya mereka nggak usah main sama sekali gitu kan. Jadi kadang-kadang ya mau kami bilang tuh mengasihi tuh nggak selalu kita harus kayak menolong dalam perspektif kita gitu. Menolong ya gitu. Bisa aja kita mengasihi, mendisiplinkan, membiarkan dia menyelesaikan tugas. Kalau bapakku tuh dulu tega banget. Misalnya aku tugasku PR-ku ketinggalan di rumah kan suka kayak gitu ya dulu. Misalnya pergi ke sekolah gitu, terus misalnya minjem telepon sekolah, telepon bapak gitu, nggak usah, terus bapak tuh nggak mau nganterin ke sekolah. Terus, tapi kan itu sebenarnya kan kayak aku pada saat itu merasa ini si bapak kok gini sih gitu kan. Tapi di situ aku jadi belajar kan, aku tuh harus konsekuen, harus bawa gitu. Tapi aku bisa belajar kayak gitu dengan cara bapakku mengasihiku, membiarkanku gagal di hari itu dan menerima konsekuensinya. Tapi sebenarnya dia lagi nolong aku loh pada saat itu gitu. Nah jadi kadang-kadang ya kita butuh discernment untuk melihat hal tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir sih, waktu ada gejala-gejala severe kompleks ini datang ke hidup kita, ingat lagi waktu kita mau mengerjakan sesuatu itu atau menolong itu sebagai cara kita untuk memperkenalkan the real savior. Kepada teman-teman kita, teman pelayanan, kepada teman satu proyek kita dan lain sebagainya. Jadi bukan aku saviornya sebenarnya gitu. Iya benar, itu penting sih. Itu penting sih. Ya supaya bukan kita, tapi balik lagi kayak kita tuh makin kecil tapi Kristus yang semakin besar. Dan jangan jadiin ini juga ekstrem sekiri ya teman-teman. Maksudnya jadinya justifikasi, udahlah gue nggak mau nolong orang gitu, atau orang mau curhat ke kita, aduh sorry gue nanti gue jadi gitu. savior syndrome nih, jangan, bukan gitu. Bukan kayak gitu maksudnya, tapi tetap butuh discernment please gitu ya. Jadi ada kurva itu ya. Selalulah jangan ekstrem ya sekarang, tapi tetap untuk setiap hari, setiap momen, setiap pergumulan tetap memerlukan discernment, memerlukan hikmat, akal budi yang ditebus di dalam Kristus. Berdoa tiap hari. Roma 12 ya, ayat 1-2. Berdiam dalam firman setiap hari, minta anugerah Tuhan untuk specific condition, I need special grace gitu kan, kayak mana ya ini Tuhan kayak gitu. Begitulah kira-kira. Teman-teman. Oke.